Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Nana. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam melaksanakan segala aktivitas selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar hak dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, hak di rumah, hak di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap individu sejak lahir. Adapun anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan mendapatkan kasih sayang. Berikut ini beberapa contoh hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. 1. Merasa nyaman saat belajar di rumah. 2. Belajar dengan nyaman di sekolah. 3. Ikut serta dalam kerja bakti. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak banyak sekali. Berikut beberapa contoh faktornya. Di lingkungan rumah, faktornya berupa 1. Kemampuan ekonomi keluarga. 2. Aktivitas orang tua. 3. Aktivitas lain di rumah. Adapun faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan sekolah. 1. Waktu belajar. 2. Waktu bermain. 3. Aktivitas lain di sekolah. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan masyarakat. 1. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. 2. Usia. 3. Kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Penggunaan hak yang bertanggung jawab. Sebagai individu, tentunya kita memiliki hak masing-masing yang melekat pada diri kita. Nah, dalam menggunakan hak, kita harus bertanggung jawab supaya tidak merugikan orang lain. Hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan dan tidak mengganggu diri sendiri maupun orang lain. Jadi, sebagai individu, kita harus mengetahui batasan-batasan dalam penggunaan hak, yaitu dalam menggunakan hak yang ada pada diri kita harus bertanggung jawab. Jangan sampai merugikan atau mengganggu orang lain. Hak biasanya baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi, sebelum kita meminta hak kita, maka kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban dan hak harus dilakukan secara seimbang. Contohnya, Dedi sebagai siswa berkewajiban belajar dengan tekun di kelas. Maka, hak yang akan diperoleh oleh Dedi yaitu dia dapat memahami pelajaran yang dipelajari di sekolah. Selain itu, ketika Dedi sudah bisa memahami pelajaran, maka tentunya Dedi akan mendapat nilai yang bagus. Begitu pula dengan kalian sebagai siswa. Tugas kalian atau kewajiban kalian yaitu belajar dengan tekun. Supaya apa? Supaya kalian dapat memperoleh hak kalian yaitu paham pelajaran juga nilai yang bagus. Coba kamu perhatikan gambar di bawah. Bagaimana pendapatmu tentang gambar di bawah? Pada gambar di bawah merupakan contoh penggunaan hak yang tidak bertanggung jawab. Mengapa? Coba kamu perhatikan gambar. Kamu lihat kembali pada gambar. Pada gambar terlihat ada seorang anak yang sedang belajar. Satu orang lagi mendengarkan musik dengan keras. Mendengarkan musik memang merupakan hak tiap individu, tapi jika mendengarkan musiknya terlalu keras sampai mengganggu orang lain, itu merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab.
Sebaiknya, ketika ada yang belajar, kamu jika ingin mendengarkan musik, dengarkanlah dengan pelan. Jangan terlalu keras hingga mengganggu orang lain yang sedang belajar. Berikut ini merupakan penggunaan hak yang bertanggung jawab. Kalian perhatikan pada gambar, di situ terdapat sebuah tangan sedang ingin mematikan saklar. Jadi, kewajiban kita terkait gambar tersebut yaitu mematikan saklar saat listrik selesai dimanfaatkan. Jadi, ketika kamu telah selesai memakai alat-alat elektronik, maka kamu harus mematikannya. Maka, hak yang kamu peroleh yaitu tagihan biaya listrik yang lebih murah. Manfaat menggunakan dan dampak tidak menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, hak memang merupakan sesuatu yang wajib kita peroleh sejak lahir. Namun, dalam menggunakannya kita harus bertanggung jawab. Apabila kita dapat menggunakan hak dengan bertanggung jawab, maka kita dapat merasakan manfaatnya. Sebaliknya, jika kita menggunakan hak tidak dengan bertanggung jawab, tentunya kita akan mendapatkan dampaknya juga. Dampaknya itu pastinya buruk ya. Penggunaan hak harus dilakukan dengan bertanggung jawab agar tidak ada yang dirugikan. Coba kamu perhatikan gambar di bawah. Di situ terdapat anak yang selesai menonton televisi, kemudian dia mematikannya. Nah, gambar tersebut merupakan contoh penggunaan hak pemanfaatan listrik secara bertanggung jawab. Dengan mematikan televisi setelah menonton, manfaatnya yaitu tadi, biaya listrik yang kamu keluarkan tentunya lebih murah. Sebaliknya, jika kamu telah selesai menonton televisi, tapi kamu tidak mematikan, maka dampaknya pasti buruk. Apa contohnya? Tagihan listrikmu yang akan lebih mahal. Selain itu, dampaknya orang tua akan marah kepada kamu. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Sebagai evaluasi, silakan kamu kerjakan soal-soal berikut ini pada buku tulismu. Kerjakan dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Apabila telah selesai, segera upload pekerjaanmu pada GCR. Sekian pembahasan untuk materi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.